Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Deta dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Psikologi angkatan 2018. Sedang menempuh semester 7. Oke, sesuai dengan judul kita bertanya-tanya nih, sehat mental itu apa sih gitu kan. Sesuai dengan yang kita bahas, kayaknya kita sering banget membicarakan bahwa sehat mental itu penting gitu kan. Jadi dari segi pengertiannya tuh apa gitu. Kalau menurut WHO tahun 2015, sehat mental itu bisa diartikan sebagai kondisi individu yang sejahtera kayak gitu. mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Nah, itu sehat mental. Kalau menurutku sehat mental itu tidak sakit fisik dan tidak sakit mental. Udah sih, simpel kan gitu. Jadi menurut WHO itu tadi ya, sehat mental itu diartikan kondisi seseorang yang sejahtera, tidak memiliki tekanan dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Tuh. Jadi antara perasaan dengan pikiran dan dengan perilakunya itu seimbang gitu. Nah, pentingnya apa sih? Penting dari kesehatan mental itu untuk fungsi pribadi ya, terutama untuk setiap masing-masing individu supaya lebih efektif, hubungan antar pribadi dan keluarga serta sekitar itu jadi bagus gitu dan tidak terganggu gitu. Ini menurut Perry tahun 2016. Oke. Kenapa sih bisa kita bahas sehat mental di sekarang ini gitu kan? Karena memang di tengah pandemi COVID gitu kan, stres itu di mana-mana gitu. Orang yang biasanya nggak stres bisa jadi stres. Orang yang biasanya biasa-biasa aja tapi ternyata dia stres di tengah pandemi kayak gitu kan. Untuk itu kan kita perlu menyadari ya, supaya kita bisa juga mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, yang pertama itu karena stres dan kecemasan kayak gitu. Karena mungkin karena akibat dari PHK, akibat dari kondisi yang tidak menentu, yang karena pandemi itu kalau lihat berita gitu kan, jadi kita memiliki kecemasan atau ketakutan tersendiri dan sebagainya yang bisa menjadi pemicu stres dan kecemasan. Terus yang kedua itu bisa dilihat dari perubahan pola tidur dan makan. Pola tidurnya tidak teratur, selalu overthinking di tengah malam, harusnya jam 9 udah tidur tapi jadi jam 1 malam. Oke, jam 1 itu bukan malam ya, udah pagi gitu. Karena kalau misalnya tugas mungkin kelihatan ya, tapi ini misalnya karena nggak mikirin apa-apa gitu, karena misalnya hal sepele, misalnya kalau besok aku kena COVID gimana gitu kan, jadi nggak teratur ya gitu kan. Misalnya jam 1 baru tidur, nanti bangunnya jam 8, padahal makan paling nggak ya mungkin jam 7 itu harus sudah makan misalnya, biar nggak kena mah gitu, bagi temen-temen yang punya penyakit atau riwayat penyakit mah gitu. Terus yang ketiga adalah sulit tidur dan konsentrasi. Nah, sulit tidur ya tadi gara-gara overthinking atau stres atau kecemasan itu, dia tidur itu nggak teratur, bahkan nggak bisa tidur dengan santai gitu. Kalau misalnya orang habis olahraga berat itu mungkin mudah ya untuk tidur, tapi orang yang misalnya aktivitasnya biasa aja, nggak terlalu sibuk, terus memutuskan untuk tidur jam 9 itu sulit gitu, pasti guling ke kanan, guling ke kiri kayak gitu, nggak teratur, nggak bisa tidur kayak gitu. Dan nanti ketika lagi mengerjakan sesuatu jadi sulit untuk berkonsentrasi gitu, jadi susah fokus nih, harusnya lagi belajar kuliah atau lagi di kelas gitu, malah mikirin hal yang lain yang bukan pelajarannya gitu kan. Itu bisa dilihat dari situ ya teman-teman. Yang keempat adalah kondisi fisik melemah. Nah gitu, karena pola makan, pola tidur itu tidak teratur, kemudian stres berlebihan, kemudian sulit tidur juga, itu juga mempengaruhi kondisi fisik, terutama dari gizi ya. Karena dari situ juga kita bisa lihat bahwa kok jadi ini ya, matanya tuh terlihat lesu, lelah, terus kayak kurang tidur kayak gitu-gitu kan. Terus jadi makannya jadi lebih kurus, bukannya lebih berisi dan lebih sehat gitu, tapi malah jadi lebih kurus gitu. Terus yang terakhir itu kebanyakan tugas. Nah, ini yang sering dihadapi oleh teman-teman pasti ya, yang nonton kalau misalnya siswa atau mahasiswa itu pasti
namanya juga belajar dan pasti banyak tugas gitu kan, tapi kan gak semua itu bisa mengatasinya dengan caranya gitu kan, karena kadang ada yang berpikiran bahwa tugas temanku itu kok lebih sedikit daripada aku ya gitu kan. Mungkin yang bicara ini mungkin teman-teman saintek ya, jurusan saintek yang kebanyakan laporan laprak gitu kan. Misalnya jurusan psikologi tuh gampangnya tuh makalah aja udah, kalau nggak makalah itu buat jurnal gitu, udah deh selesai. Tapi bagi teman-teman yang basic saintek, otomatis ada laporan tertentu, ada praktek tertentu kayak gitu kan, yang membedakan dengan jurusan satu dengan jurusan yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari situ tentunya tidak ada ruang aman untuk kita tetap diam saja tidak melakukan apa-apa, karena bisa jadi ini bermula menjadi gangguan mental. Nah, gangguan mental itu apa sih gitu? Jangan-jangan teman-teman tuh suka nih self diagnosa gitu, kalau misalnya kayaknya aku kena anxiety, kayaknya aku kena depresi, lalu itu nggak boleh gitu loh. Perlu kita pahami itu gangguan mental itu seperti apa. Padahal mungkin aku antisosial terus mengatakan bahwa itu gangguan mental. Enggak sih, kalau antisosial itu selama tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Anda ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya emang malah bagus di tengah pandemi kan, jadi jaga jarak sama orang kayak gitu, karena harus social distancing. Oke, jadi gangguan mental itu apa sih? Gangguan mental adalah berbagai masalah dengan gejala yang berbeda. Oke, jadi berbeda ya. Namun secara umum bisa dicirikan oleh beberapa kombinasi dari pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan yang tidak normal dengan orang lain. Oke, balik lagi ke keseimbangan antara perasaan, pikiran, serta perilaku. Oke, jadi dari situ tuh tidak ada kenormalan kayak gitu. Pasti bisa membedakan ya orang, misalnya perasaan kok kemudian gitu sih, kadang sedih banget, kadang bahagia banget, terus pikirannya kok dalam mau ngambil keputusan kok nggak kayak orang normal gitu. Misalnya orang normal mah kalau lagi lapar mah tinggal makan aja gitu, kok ini menyakiti diri sendiri ya. Siapa nih yang kayak gitu? Jangan ya gitu. Nah, ini bisa kita cirikan bahwa kalau peka itu pasti ini kok orangnya beda ya dari orang-orang normal kebanyakan kayak gitu. Gitulah teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa kalau kita nggak sehat mental nanti akan mengundang jadi gangguan mental. Nah, kalau misalnya kita udah terkena gangguan mental, terus kita harus ke psikiater. Sebelum ke psikiater mungkin ke psikolog gitu kan. Kalau ke psikolog masih ada lah penanganan secara kombinasi atau terapi-terapi yang masih bisa dilakukan tanpa obat. Tapi kalau misalnya udah ke psikiater itu udah perlu mengkonsumsi obat-obatan dengan psikoterapi itu farmakoterapi gitu ya, dengan obat-obatan psikiatri kayak gitu. Dan kalau misalnya sudah parah kayak skizofrenia itu sudah harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Bayangin teman-teman, seumur hidup dia, misalnya dia usianya 20 tahun, skizofrenia itu menyerang kepada siapa saja dan gak ada penyebab apapun. Misalnya kalau misalnya memang sudah punya keturunan gen mungkin ya bisa diantisipasi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini tuh tidak ada penyebab apapun gitu. Jadi misalnya 5 tahun sebelum dia didiagnosa skizofrenia itu dilihat nih tekanannya apa aja gitu kan. Nah, dari 5 tahun itu kan pasti banyak tekanan dan pasti banyak masalah kan dengan orang-orang sekitarnya dan dengan dirinya sendiri kayak itu. Jadi itu nggak bisa dipastikan bahwa misalnya karena skripsi, karena apa, karena tekanan dari keluarga atau gimana, itu kan kita nggak bisa memastikan itu ya gitu. Dan memang penyebab pastinya itu belum ditemukan dan tidak bisa diketahui kayak gitu. Dan cara pengobatannya pun tidak ada obat yang secara pasti bisa menyembuhkan seperti semula kayak gitu. Jadi hanya dibantu dengan terapi kognisi, terapi keluarga, terapi sosial, kemudian farmakoterapi dengan obat-obatan psikiatri kayak gitu. Dan itu bisa berlangsung seumur hidup. Karena kalau misalnya enggak, karena gimana ya? Orang dengan skizofrenia atau ODS itu memang membutuhkan obat gitu. Jadi memang harus mengkonsumsi obat kayak gitu. Kalau enggak nanti bisa relapse atau kambuh kayak gitu. Nah, kalau sudah kambuh nanti bisa ngamuk-ngamuk atau gejalanya bisa yang lain, misalnya diem aja gitu. Nah, jadi mungkin itu teman-teman sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Bye bye.